Di bawah poster, orang miskin dilarang masuk, yang memajang wajahku, kutinggalkan sebuah kotak. 3 jam kemudian, listrik gedung padam seketika, dan saat ibu mertua membuka kotak itu dengan gemetar, ia baru menyadari bahwa sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Getaran ponsel di atas meja makan kayu jati tua itu memecah keheningan pagi. Farhan, yang sedang mengaduk kopi hitamnya, melirik layar ponsel yang menyala. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar Lucia. Wajah Farhan yang semula tenang, perlahan mengeruh. Bahunya yang lebar tampak turun sedikit. Sebuah gestur refleks yang selalu muncul setiap kali ia berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Vera, istrinya yang sedang merapikan tumpukan berkas di sudut ruangan, menangkap perubahan mikro ekspresi suaminya itu. "Ibu lagi?" tanya Vera tanpa menoleh, namun nadanya syarat akan pemahaman. Farhan menghela napas panjang, lalu menyodorkan ponselnya ke arah Vera. "Baca saja sendiri. Undangan peresmian kantor baru Ibu dan Kak Riko." Vera mengambil ponsel itu. Di layar, terpampang sebuah undangan digital yang didesain dengan warna emas dan merah marun, sangat mencolok dan berusaha terlihat mewah. Di bawah gambar undangan itu, Bu Lucia mengirimkan pesan suara, voice note, yang durasinya cukup panjang. Disusul sebuah pesan teks yang ditujukan khusus untuk Farhan. Vera menekan tombol putar pesan suara itu. Suara cempreng namun berwibawa khas Bu Lucia, memenuhi ruang makan sederhana mereka. "Semuanya wajib datang ya. Ini momen bersejarah buat keluarga kita. Kantor konsultan bisnis kakak kalian, Riko, akhirnya buka di gedung Emerald Tower. Jangan ada yang absen. Kita harus tunjukkan kalau keluarga kita ini keluarga terpandang. Oh ya, untuk dress code, tolong pakai yang pantas. Jangan pakai baju yang sudah pudar warnanya, atau sepatu yang solnya sudah mau lepas. Di sana banyak kolega bisnis Riko, orang-orang kaya semua. Jangan bikin malu." Pesan itu diakhiri dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Namun, yang membuat darah Vera sedikit berdesir adalah pesan teks di bawahnya yang secara spesifik men-tag nama Farhan. "Farhan, kalau kamu dan istrimu mau datang, datanglah agak sorean saja pas tamu VVIP sudah pulang. Parkir motor kalian di belakang gedung saja, jangan di lobi utama, nanti dikira kurir pengantar paket. Dan tolong, kalau Vera tidak punya gaun yang layak, lebih baik dia tunggu di parkiran saja." Vera meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan perlahan. Tidak dibanting, tidak ada emosi meledak-ledak. Wanita itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. "Kita akan datang, Mas," ucap Vera tenang. Farhan menatap istrinya dengan pandangan ragu. "Untuk apa? Cuma untuk dihina lagi? Kamu tahu sendiri mulut Ibu dan Kak Riko seperti apa. Mereka tidak akan pernah menghargai pilihan hidupku yang keluar dari BUMN, cuma untuk merintis usaha sendiri. Mereka pikir kamu pengangguran, Mas. Mereka pikir usaha rintisan kita gagal total," koreksi Vera lembut. Ia berjalan mendekati suaminya, menyentuh bahu Farhan. "Dan kita memang membiarkan mereka berpikir begitu selama 2 tahun ini, bukan?" Farhan mengangguk lemah. "Aku cuma tidak mau mereka tahu kalau kita sukses. Kalau mereka tahu, mereka akan datang seperti lintah. Minta uang, minta modal, lalu menghabiskannya untuk gaya hidup seperti yang Riko lakukan." "Tepat," sahut Vera. "Tapi undangan ini berbeda, Mas. Gedung Emerald Tower, kamu tahu siapa pemilik gedung itu?" Farhan mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Sebagai seseorang yang menangani operasional lapangan, ia terkadang lupa detail aset yang dikelola istrinya, sang otak finansial di balik perusahaan investasi properti mereka. Mata Farhan membelak perlahan. "Tunggu. Emerald Tower yang di jalan protokol itu? Yang baru diakuisisi oleh PT Verindo bulan lalu?" Vera mengangguk. Senyumnya kini lebih lebar, namun terasa dingin. "Benar. Gedung itu milik kita, Mas. Milik PT Verindo Sentosa. Perusahaan yang namanya diambil dari gabungan namaku dan nama almarhum ayahku." Farhan terdiam. Ia baru menyadari ironi yang luar biasa ini.
Ibunya menyewa kantor di gedung milik anaknya sendiri, tapi memperlakukan si pemilik gedung seperti sampah. Ibu bilang dia dapat harga sewa khusus dari investor misterius yang baik hati, gumam Farhan. Jadi investor itu aku. Aku yang menyuruh manajemen gedung memberi diskon 70% di tahun pertama, supaya ibu bisa masuk ke sana. Aku pikir, mungkin kalau ibu senang, dia akan sedikit lebih baik padamu. Vera menghela napas, kali ini terdengar kecewa. Tapi ternyata, kebaikan tidak mengubah karakter orang. Mas, pesan teks tadi sudah keterlaluan. Menyuruhku menunggu di parkiran. Vera beranjak ke kamarnya, membuka lemari besi kecil yang tersembunyi di balik tumpukan baju. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah hati. Kita akan datang tepat waktu, Mas. Bukan sore hari saat tamu sepi. Kita datang saat grand opening. Pakai baju apa? Tanya Farhan. Baju biasa. Kemeja batik lamamu yang warnanya agak pudar itu, dan aku akan pakai gamis sederhana yang biasa kupakai ke pasar. Jawab Vera tegas. Kenapa? Karena ibu ingin melihat kita sebagai orang gagal. Mari kita berikan apa yang dia ingin lihat, sebelum kita tunjukkan apa yang harus dia lihat. Di sisi lain kota, di lobi utama Emerald Tower yang megah dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal, Bu Lucia sedang sibuk memberi instruksi. Ia mengenakan kebaya modern penuh payet yang harganya setara dengan 3 bulan gaji UMR, dipadukan dengan sanggul tinggi yang membuatnya terlihat semakin angkuh. Riko, itu bunga papannya kenapa miring? Geser ke kanan, teriak Bu Lucia. Riko, pria berusia 35 tahun yang perutnya mulai membuncit akibat terlalu banyak alkohol dan kurang olahraga, berlari kecil menghampiri ibunya. Jas yang dikenakannya terlihat mahal, namun cara dia memakainya tampak tidak nyaman, seolah ia sedang memakai kostum pinjaman. Sudah, Bu, sudah digeser. Tenang saja, kata Riko sambil menyeka keringat di dahinya. Bu, catering sudah minta pelunasan termin kedua. Uang di rekening perusahaan tinggal sedikit. Bu Lucia mendelik. Loh? Kan kemarin ibu sudah transfer 100 juta dari hasil jual tanah warisan bapakmu di kampung? Masa sudah habis? Riko gelagapan. Ia menghindari tatapan ibunya. Uang itu sebagian besar sudah ia pakai untuk menutupi hutang judinya di situs online minggu lalu, tapi tentu saja ia tidak bisa mengatakan itu. Itu buat deposit sewa, Bu. Kan biarpun diskon, depositnya tetap mahal. Gedung ini elit, Bu. Standarnya beda, alibi Riko cepat. Nanti kalau klien sudah masuk, uangnya balik kok berkali-kali lipat. Bu Lucia mengangguk, mudah percaya pada anak emasnya itu. Di matanya, Riko adalah pebisnis ulung, berbeda dengan Farhan yang menurutnya bodoh karena memilih hidup susah. Ya sudah, nanti ibu cari pinjaman lagi kalau perlu. Yang penting acara hari ini sukses, kata Bu Lucia sambil membenahi selendangnya. Oh ya, soal Farhan dan istrinya yang kampungan itu. Kenapa lagi sama mereka, Bu? Males banget kalau mereka datang. Nanti bikin malu di depan Pak Herman dan kolega-kolega bisnisku. Keluh Riko. Ibu sudah siapkan kejutan biar mereka sadar diri. Bu Lucia tersenyum licik. Ia melambaikan tangan pada salah satu staf dekorasi. Heh, kamu. Pasang, hiasan, yang saya pesan tadi pagi di pintu kaca depan. Sekarang. Staf itu tampak ragu. Ia memegang sebuah gulungan poster besar. Ibu yakin, Bu? Ini agak kasar. Kerjakan saja. Saya yang bayar kamu, bentak Bu Lucia. Riko mendekat, penasaran. Apa itu, Bu? Lihat saja nanti. Biar adikmu itu tahu, dunia bisnis itu keras. Kalau tidak punya uang, tidak punya tempat. Ibu mau dia sadar, kalau mau dihargai, dia harus jadi seperti kamu, Riko. Sukses, necis, punya kantor. Riko tersenyum kecut. Sukses. Batinnya miris. Kalau ibunya tahu saldo rekeningnya sekarang minus, mungkin serangan jantung akan menyerang wanita tua itu saat itu juga. Tapi Riko pandai berakting. Ia tertawa, ide ibu memang selalu brilian. Suasana di lobi semakin sibuk. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan.
Mobil-mobil mewah mulai berjejer di drop-off pound. Bu Lucia berdiri di tengah ruangan bak seorang ratu, menyalami tamu dengan senyum palsu yang lebar, memamerkan cincin-cincin emas di jarinya, dan terus-menerus membanggakan kantor barunya. Iya Jeng, ini kantor Rico. Lantai 10. View-nya bagus sekali. Investornya percaya sekali sama Rico. Makanya dikasih tempat di sini, celoteh Bu Lucia pada sekelompok ibu-ibu sosialita. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kemegahan pesta itu, sebuah bom waktu sedang berdetak. Dan pemicunya sedang dalam perjalanan menggunakan taksi online kelas ekonomi. Taksi online yang ditumpangi Vera dan Farhan berhenti tepat di depan lobi Emerald Tower. Mobil itu adalah jenis MPV tahun lama yang catnya sudah kusam. Sangat kontras dengan deretan sedan Eropa dan SUV mewah yang mengkilap di sekitarnya. Satpam gedung yang berseragam safari necis sempat hendak mengusir taksi itu agar tidak berhenti di lobi utama, namun Farhan membuka kaca jendela. "Saya tamu undangan Bu Lucia, lantai 10, ucap Farhan datar. Satpam itu menatap penampilan Farhan, kemeja batik yang warnanya sudah mulai pudar dan celana bahan yang potongannya kuno, dengan pandangan menilai. Namun, ia melihat Vera di sebelahnya yang memegang sebuah kotak beludru merah. Mungkin pengantar kado, pikir satpam itu. Silakan turun cepat. Pak, jangan lama-lama, macet, ketus satpam itu. Vera dan Farhan turun. Vera menggenggam lengan suaminya erat. Ia bisa merasakan otot lengan Farhan menegang. Gedung ini adalah milik mereka, tapi mereka diperlakukan seperti pengganggu di rumah sendiri. Mereka berjalan menuju pintu kaca otomatis yang besar itu. Di sana, kerumunan kecil tamu sedang berkumpul, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah salah satu panel kaca di samping pintu masuk utama. Ada tawa-tawa kecil yang tertahan. Jantung Farhan berdegup kencang. Ia punya firasat buruk. Saat kerumunan itu sedikit menyibak, Farhan dan Vera akhirnya bisa melihat apa yang menjadi pusat perhatian. Di sana, tertempel sebuah poster seukuran kertas A2, cukup besar, direkatkan dengan rapi di kaca. Itu adalah foto candid Farhan dan Vera yang diambil seminggu lalu. Dalam foto itu, mereka sedang makan nasi bungkus di pinggir trotoar, duduk di bangku kayu reot, dengan Farhan yang sedang menyuapkan nasi menggunakan tangan dan Vera yang sedang mengelap keringat dengan tisu lecek. Itu foto yang sangat manusiawi, momen kebersamaan suami istri yang sedang berjuang. Tapi konteks di poster itu mengubah segalanya. Di atas dan di bawah foto itu, tercetak tulisan dengan huruf kapital tebal berwarna merah menyala. Zona VIP Eksekutif, foto ini adalah contoh orang miskin gagal, dilarang masuk ke dalam jika penampilan Anda seperti ini. Kami hanya melayani orang sukses. Darah Farhan mendidih. Wajahnya memerah padam. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Foto pribadinya, momen intim sederhananya, dijadikan bahan olok-olokan dan simbol kemiskinan oleh ibu kandungnya sendiri, demi meninggikan derajat kakaknya. Gila. Desis salah satu tamu yang berdiri di dekat mereka, tanpa menyadari bahwa objek foto itu ada di sebelahnya. Bu Lucia ini tega banget ya, dengar-dengar ini foto anak bungsunya sendiri. Ah, masa sih? Tapi memang kelihatan gembel banget sih di foto itu. Ya wajar kalau dilarang masuk, nanti bikin kotor karpet, sahut temannya sambil terkekeh. Farhan siap melangkah maju untuk merobek poster itu, tapi cengkeraman tangan Vera di lengannya menguat. Kuku Vera bahkan sedikit menancap di kulit Farhan, menahannya. Jangan, bisik Vera. Suaranya rendah, tapi tajam. Jangan disentuh. Biarkan itu di sana. Itu bukti. Farhan menoleh menatap istrinya. Wajah Vera pucat, tapi matanya menyala dengan api yang dingin. Tidak ada air mata. Hanya fokus yang mengerikan. Mereka mau kita jadi contoh orang miskin? Baiklah. Kita jadi orang miskin yang tahu diri, kata Vera. Vera merogoh tasnya, mengambil ponsel, lalu dengan tenang memotret poster itu. Ia mengambil beberapa angle. Foto close-up pada tulisan yang menghina, dan foto wide yang memperlihatkan poster itu tertempel di pintu gedung miliknya. Ayo, Mas. Kita taruh hadiahnya, ajak Vera. Langkah kaki mereka menggema pelan saat mendekati meja resepsionis acara yang diletakkan persis di depan pintu masuk, area foyer. Penjaga buku tamu, seorang wanita muda dengan make-up tebal, menatap mereka dengan pandangan meremehkan.
Ia melirik poster di kaca, lalu melirik Farhan dan Vera, menyadari kemiripan itu. Maaf, Pak, Bu, ucap resepsionis itu tanpa senyum. Acara di dalam khusus undangan VIP. Kalau mau minta sumbangan atau ketemu keluarga, mungkin bisa lewat pintu belakang atau tunggu di kantin karyawan basement. Instruksi Bu Lucia jelas telah sampai ke telinga staf paling bawah sekalipun. Farhan mengepalkan tangannya di samping tubuh. Rasanya ia ingin berteriak bahwa ia bisa membeli seluruh harga diri orang-orang di ruangan ini. Tapi ia ingat skenario Vera. Vera maju selangkah, menatap resepsionis itu tepat di manik matanya. Tatapan Vera begitu intens dan berwibawa, hingga membuat si resepsionis sedikit salah tingkah dan mundur. Kami tidak akan masuk. Suara Vera terdengar jernih dan tenang. Kami sadar diri. Seperti tulisan di poster itu, orang miskin dilarang masuk, bukan? Resepsionis itu terdiam, bingung harus menjawab apa. Kami hanya ingin menitipkan ini untuk Bu Lucia, lanjut Vera. Ia meletakkan kotak bludru merah yang dibawanya ke atas meja resepsionis. Kotak itu terlihat mewah, kontras dengan penampilan Vera. Sampaikan pada Bu Lucia, ini hadiah dari anak dan menantunya yang gagal. Tolong pastikan dia membukanya saat acara puncak nanti, saat semua orang berkumpul, pesan Vera. Saat itu, dari arah dalam ruang pesta, Bu Lucia terlihat berjalan keluar didampingi Rico. Mereka sedang mengantar seorang tamu penting keluar. Mata Bu Lucia menangkap sosok Farhan dan Vera di meja depan. Bu Lucia bergegas mendekat, wajahnya masam. "Heh, kalian," seru Bu Lucia, suaranya cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. "Ngapain berdiri di situ? Menghalangi jalan tamu. Kan ibu sudah bilang Diwa, lewat belakang atau datang sorean." Rico tertawa sinis. "Lihat tuh, Bu, bajunya Farhan. Itu batik yang Rico kasih 5 tahun lalu kan? Masih dipakai? Ya ampun, Han. Malu-maluin keluarga aja." Farhan menatap kakaknya. "Selamat atas kantor barunya, Kak." "Ya, makanya kerja keras. Jangan cuma mimpi," cibir Rico. "Udah sana pergi. Nanti kalau ada sisa makanan catering, aku suruh orang bungkusin buat kalian bawa pulang." Vera menahan lengan Farhan lagi. Ia tersenyum pada Bu Lucia. Sebuah senyuman yang sangat manis, namun membuat bulu kuduk Bu Lucia tiba-tiba meremang tanpa alasan yang jelas. "Kami pamit, Bu. Kami sudah baca aturannya di pintu." Vera menunjuk poster itu dengan dagunya. "Kami tidak mau melanggar aturan pemilik acara. Hadiahnya sudah di meja. Semoga ibu suka." Bu Lucia mendengus. "Hadiah apa? Paling kue pasar atau kain kiloan." "Lihat saja nanti," jawab Vera singkat. Tanpa menunggu jawaban, Vera menarik tangan Farhan untuk berbalik. Mereka berjalan menjauh, punggung mereka tegak. Tidak ada bahu yang merosot, tidak ada langkah yang diseret karena malu. Mereka berjalan seperti penguasa yang sedang meninggalkan kerajaannya sejenak. "Dasar tidak tahu sopan santun. Orang tua lagi ngomong malah ditinggal," teriak Bu Lucia, tapi suaranya tenggelam oleh kedatangan tamu lain. Di meja resepsionis, kotak bludru merah itu terdiam bisu. Di dalamnya tersimpan dokumen yang akan meruntuhkan kesombongan itu dalam hitungan jam. Begitu pintu kaca otomatis tertutup di belakang mereka, memisahkan dinginnya AC gedung dengan udara Jakarta yang hangat, Farhan menghembuskan napas kasar yang sedari tadi ditahannya. Mereka berjalan cepat menuju area penjemputan taksi. Satpam yang tadi menegur mereka kini menatap heran, bingung kenapa tamu ini pulang begitu cepat bahkan sebelum masuk. Di dalam taksi online yang baru saja tiba, Farhan menyandarkan kepalanya ke jok mobil. "Aku nggak tahu gimana kamu bisa setenang itu, Fer." Suara Farhan bergetar menahan amarah. "Poster itu wajah kita." Diinjak-injak harga dirinya. Vera membuka tasnya, mengeluarkan sebuah tablet tipis. Ia mulai mengetikkan sesuatu dengan cepat. "Marah itu wajar, Mas. Tapi marah tanpa rencana itu bodoh," jawab Vera tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Sekarang jam 11 siang. Acara potong tumpeng jam berapa?" "Jam 13, kata ibu di grup," jawab Farhan. "Bagus. Masih ada waktu 2 jam." Vera menekan tombol send di tabletnya. "Kamu ngirim apa?"
Pesan ke Hadi, manajer gedung Emerald Tower, jawab Vera dingin. Aku baru saja menginstruksikan pemutusan aliran listrik ke unit 10B, ruang kantor ibumu, tepat jam 14. Dan aku juga minta tim keamanan menyiapkan prosedur pengosongan paksa. Farhan menoleh kaget. Pengosongan paksa? Ver, itu, ibu. Vera menatap suaminya tajam. Mas, lihat foto poster yang barusan kupotret ini. Ia menyodorkan ponselnya. Di situ tertulis, orang miskin dilarang masuk. Mereka yang membuat aturan mainnya. Kita hanya menegakkan aturan itu. Vera melanjutkan penjelasannya dengan nada seperti seorang jaksa membacakan tuntutan. Di dalam kotak itu, ada salinan SHM gedung ini atas nama PT Verindo. Dan ada surat pembatalan sewa sepihak. Di kontrak sewa yang Riko tanda tangani, tanpa dia baca dengan teliti, ada pasal 14 ayat 3. Pemilik gedung berhak memutus kontrak sepihak tanpa pengembalian deposit jika penyewa melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik pemilik gedung atau melanggar norma kesusilaan umum di area gedung. Poster itu, Farhan menyadari. Poster itu bukti pelanggarannya. Benar. Menghina orang miskin secara terbuka di area publik gedung adalah pelanggaran etika yang serius bagi citra Emerald Tower. Kita punya dasar hukum untuk mengusir mereka detik ini juga. Vera menutup tabletnya dengan bunyi klik yang memuaskan. 3 jam lagi, Mas. 3 jam lagi mereka akan membuka kotak itu. Dan saat itu terjadi, kita tidak akan ada di sana untuk melihatnya. Tapi kita akan mendengarnya. Mendengar? Vera tersenyum tipis. Ponsel lamamu. Yang layarnya retak itu. Kamu sadar nggak ponsel itu hilang? Farhan meraba saku celana dan jasnya. Kosong. Loh? Iya. Ketinggalan di rumah? Tidak. Aku selipkan di dalam kotak bludru itu, di bawah tumpukan dokumen. Mode hening, tapi fitur auto-answernya aktif dan tersambung ke headset Bluetooth yang kupakai sekarang. Vera menunjuk telinga kanannya yang tertutup rambut. Jadi kita bisa mendengar semuanya, Mas. Detik demi detik saat kesombongan mereka hancur. Kita akan mendengarkan konser itu sambil makan siang enak di restoran favoritmu. Kamu mau makan sate kambing? Farhan menatap istrinya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Ia baru sadar, selama ini ia menikahi seorang wanita yang jauh lebih berbahaya daripada gabungan seluruh keluarga besarnya. Taksi itu melaju meninggalkan Emerald Tower, membawa sepasang suami istri yang baru saja meletakkan bom waktu di jantung pertahanan musuh mereka. Di lantai 10 Emerald Tower, suasana pesta mencapai puncaknya. Musik jazz instrumental mengalun lembut dari sistem suara canggih yang disewa mahal. Para pelayan berseragam hitam putih hilir mudik membawa nampan berisi canape salmon dan gelas-gelas kristal berisi minuman bersoda yang berkilauan ditimpa cahaya chandelier. Bu Lucia berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon dengan jari kelingking terangkat, memamerkan cincin berlian yang sebenarnya imitasi kualitas tinggi. Wajahnya berseri-seri, tertutup lapisan bedak tebal yang menyembunyikan kerutan usianya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Bu Lucia menggema, sedikit cempreng namun penuh percaya diri. Terima kasih sudah hadir di peresmian Lucia, Riko Consulting. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan networking dengan orang-orang level atas itu sangat penting. Para tamu bertepuk tangan sopan. Kebanyakan dari mereka adalah rekan bisnis Riko yang sebenarnya skeptis, atau teman-teman arisan Bu Lucia yang datang hanya untuk membandingkan kekayaan. Riko berdiri di samping ibunya, membusungkan dada. Ia berusaha terlihat sukses, meski matanya terus melirik jam tangan. Ia khawatir penagih hutang judinya akan muncul, tapi ia menenangkan diri dengan pikiran bahwa keamanan gedung ini sangat ketat. Banyak orang yang iri dengan kesuksesan anak saya, Riko, lanjut Bu Lucia, matanya menyapu ruangan dengan tatapan merendahkan. Bahkan adik kandungnya sendiri, si Farhan itu. Tadi dia sempat datang, mau minta jatah mungkin, atau sekadar numpang makan. Tapi saya tegas. Di bisnis, tidak ada tempat untuk benalu. Saya usir dia di depan. Kita harus membuang energi negatif supaya rezeki masuk. Betul tidak? Tawa renyah terdengar dari beberapa tamu. Riko ikut tertawa, meski hatinya sedikit berdesir.
Ia tahu Farhan yang sebenarnya mengerjakan semua proposal bisnisnya dulu, tapi ia memilih mengabaikan fakta itu. Betul, Bu, seru Riko ke mikrofon. Kita di sini berkumpul dengan visi yang sama. Kesuksesan, kemewahan, dan eksklusivitas. Terima kasih juga kepada silent investor kami, pemilik gedung ini yang sangat baik hati memberikan kepercayaan pada saya. Bu Lucia mengangguk antusias. Ya, investor misterius yang luar biasa. Beliau tahu potensi Riko. Beliau tahu mana emas, mana loyang. Tidak seperti menantu saya yang bisanya cuma jualan online tidak jelas. Di sudut ruangan, Hadi, manajer gedung Emerald Tower, berdiri diam mendengarkan pidato itu. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tangannya memegang handy talkie. Ia melirik jam tangannya. Pukul 13.45. 15 menit lagi menuju eksekusi. Ia merasa kasihan pada wanita tua di panggung itu, tapi instruksi dari Ibu Vera adalah mutlak. Pukul 13.50, acara pidato selesai. Kini saatnya sesi buka kado simbolis. Bu Lucia memang meminta tamu-tamu VVIP membawakan kado untuk keberuntungan kantor. Di meja panjang, tumpukan bingkisan mewah berjejer. Namun, mata Bu Lucia tertuju pada satu benda yang asing. Sebuah kotak bludru merah hati yang tergeletak di ujung meja. Kotak itu terlihat elegan. Tidak ada kartu ucapan yang mencolok, hanya sebuah pita emas kecil. Ini dari siapa, Riko? Tanya Bu Lucia sambil menunjuk kotak itu. Kelihatannya mahal. Dari Pak Herman ya? Riko mendekat, mengernyit. Bukan, Bu. Pak Herman ngasih lukisan kuda tadi. Sepertinya ini kotak yang dibawa Farhan dan istrinya tadi. Wajah Bu Lucia berubah jijik seketika. Hah? Si miskin itu? Berani-beraninya mereka taruh barang di sini. Isinya apa? Jangan-jangan bom? Atau santet? Beberapa tamu yang mendengar celetukan itu tertawa. Buka saja, Bu Lucia. Siapa tahu isinya emas batangan. Seru seorang ibu-ibu bergelang keroncong emas. Emas batangan dari mana? Makan saja susah, cibir Bu Lucia. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mempermalukan Farhan di depan umum menguasainya. Bu Lucia mengambil kotak itu. Baiklah, mari kita lihat apa yang diberikan oleh orang gagal kepada kita. Mungkin ini bisa jadi hiburan penutup acara. Ia mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Semuanya lihat ya. Ini contoh kado dari orang yang tidak tahu diri. Sudah diusir, masih maksa kasih hadiah. Bu Lucia meletakkan kotak itu kembali di meja, lalu perlahan membuka tutupnya. Ia sudah menyiapkan kalimat hinaan di ujung lidahnya. Mungkin soal kue bolu murahan atau kain batik bekas. Namun, saat tutup kotak terbuka, kalimat itu tertahan di tenggorokan. Tidak ada kue. Tidak ada kain. Yang ada hanyalah sebuah tumpukan dokumen tebal dengan kop surat resmi berwarna emas, dan sebuah ponsel butut dengan layar retak yang tergeletak di atas dokumen itu. Suasana hening sejenak. Riko, yang merasa ada yang tidak beres, segera mendekat. Apa itu, Bu? Bu Lucia mengambil dokumen paling atas. Matanya menyipit membaca kop suratnya. PT. Verindo Sentosa Investment Property Management. Verindo, gumam Riko. Itu kan nama perusahaan pemilik gedung ini, Bu. Kok? Riko merampas dokumen itu dari tangan ibunya yang gemetar. Ia membaca judul dokumen itu dengan cepat. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Surat pemberitahuan pemutusan kontrak sewa menyewa No. 001, Epic Emerald 12 2025. Apa maksudnya ini? Suara Riko parau. Ia membalik halaman berikutnya. Di sana terlampir fotokopi sertifikat hak milik, SHM, atas satuan rumah susun, perkantoran, Emerald Tower. Di kolom pemilik, tertulis jelas nama perusahaan, PT. Verindo Sentosa. Dan di bawahnya, ada struktur kepemilikan saham perusahaan yang sengaja di-highlight dengan stabilo kuning. Direktur utama pemilik saham mayoritas, Vera Anindya Komisaris, Farhan. Dunia Riko serasa runtuh. Kakinya lemas. Ia mundur selangkah, menabrak meja hingga gelas minuman jatuh dan pecah berderai. Bunyi pecahan kaca itu membuat seluruh ruangan senyap. Riko?
Kenapa? Bacakan, desak Bu Lucia, mulai panik melihat wajah anaknya pucat pasi seperti mayat. Rico tidak sanggup bicara. Ia hanya menyodorkan kertas itu pada ibunya. Bu Lucia menyambar kertas itu. Pemilik, Vera Anindya. Bu Lucia membaca dengan suara bergetar. Vera? Istrinya Farhan? Si gadis yatim piatu miskin itu? Bu Lucia menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini pasti akal-akalan mereka buat ngerjain kita. Mana mungkin mereka punya gedung ini? Mereka kesini saja naik taksi online butut. Ia membalik halaman lagi dan menemukan selembar surat dengan tulisan tangan yang rapi, tulisan Vera. Kepada ibu mertua dan kakak ipar, terima kasih sudah meramaikan gedung saya. Sesuai aturan yang tertempel di pintu depan, orang miskin dan gagal dilarang masuk. Berdasarkan audit keuangan yang saya lakukan pada Lucia Rico Consulting, kalian memiliki hutang berjalan sebesar 2 miliar rupiah dan aset nihil. Secara teknis, kalian masuk dalam kategori gagal. Oleh karena itu, saya menegakkan aturan saya sendiri. Kalian dilarang berada di dalam gedung ini. Tertanda, Vera, pemilik gedung yang kalian usir. Kurang ajar, jerit Bu Lucia histeris. Ia meremas kertas itu. Berani-beraninya dia. Saya ibunya. Saya mertuanya. Para tamu mulai berbisik-bisik, kebingungan berubah menjadi ketegangan. Citra elegan yang dibangun selama 2 jam hancur dalam hitungan detik. Tepat saat Bu Lucia selesai menjerit, jarum jam di dinding menunjukkan pukul 14. Klik. Tiba-tiba, seluruh lampu kristal di ruangan itu padam. Suara dengung AC sentral mati seketika. Musik jazz berhenti mendadak. Ruangan itu menjadi remang, hanya diterangi cahaya matahari sore yang masuk dari jendela kaca besar. Kesunyian yang mencekam melanda. Kenapa ini? Mati lampu? Genset mana genset? Teriak Rico panik. Ia mencoba menyalakan saklar lampu, tapi nihil. Pintu utama ruangan pesta terbuka lebar. Hadi, sang manajer gedung, melangkah masuk diikuti oleh 4 orang petugas keamanan berseragam lengkap dan berbadan tegap. Tidak ada senyum ramah seperti saat technical meeting kemarin. Wajah Hadi dingin dan formal. Selamat siang, Bu Lucia, Pak Rico. Suara Hadi tenang namun bergema di ruangan yang sunyi itu. Pak Hadi, ini kenapa mati lampu? Nyalakan lagi. Acara belum selesai. Saya bisa tuntut manajemen gedung. Bentak Bu Lucia, mencoba menutupi ketakutannya dengan amarah. Hadi menggeleng pelan. Maaf, Bu. Ini instruksi langsung dari pemilik gedung, Ibu Vera Anindya. Nama itu disebut lagi, kali ini oleh pihak otoritas gedung. Konfirmasi yang mematikan. Berdasarkan surat pemutusan kontrak yang sudah Ibu terima di dalam kotak itu, lanjut Hadi sambil menunjuk tumpukan kertas di tangan Bu Lucia, PT. Verindo memutuskan suplai listrik dan air ke unit ini terhitung pukul 14 karena pelanggaran klausul etika, pencemaran nama baik pemilik gedung di area publik. Itu cuma poster bercandaan. Sela Rico, suaranya mencicit. Poster itu menghina pemilik gedung dan suaminya. Pak, potong Hadi tegas. Kami sudah dokumentasikan. Sekarang, saya minta seluruh tamu untuk meninggalkan ruangan ini dalam waktu 15 menit. Tim kami akan melakukan pengosongan aset. Para tamu VVIP tidak perlu disuruh 2 kali. Melihat situasi kacau dan memalukan ini, mereka segera mengambil tas mereka dan bergegas keluar tanpa berpamitan. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal memalukan keluarga ini. Tunggu. Jangan pergi. Pak Herman. Bu Siska. Panggil Bu Lucia, tapi tak ada yang menoleh. Ruangan itu kosong dengan cepat, menyisakan Bu Lucia, Rico, dan para petugas keamanan. Bu Lucia terduduk lemas di kursi pestanya yang mewah. Ia masih dalam tahap penyangkalan, denial. Otaknya tidak bisa memproses bahwa Farhan, anak yang selalu ia anggap bodoh, dan Vera, menantu yang ia anggap benalu, adalah orang yang memegang kendali atas nasibnya sekarang. Ini pasti bohong. Ini pasti mimpi. Racau Bu Lucia. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Investor? Ya, investor misterius itu. Saya punya nomor asisten pribadinya. Saya akan telepon dia.
Dia pasti tidak tahu kelakuan Vera yang ngaku-ngaku ini. Dengan tangan gemetar, Bu Lucia merogoh ponselnya sendiri dari tas. Ia mencari kontak bernama, asisten Pak Bos, nomor yang selama ini ia hubungi untuk urusan sewa. Halo? Halo? Tolong sambungkan saya dengan pemilik gedung. Ada orang gila namanya Vera yang mengaku-ngaku pemilik dan mematikan lampu. Teriak Bu Lucia begitu panggilannya tersambung. Namun, tidak ada suara jawaban dari seberang telepon. Yang terdengar justru suara dering telepon lain yang sangat dekat. Kring, kring. Suara itu berasal dari dalam kotak bludru merah di atas meja. Ponsel butut berlayar retak yang tadi diabaikan. Rico menatap ponsel butut itu dengan horor. Bu, suara deringnya dari situ. Bu Lucia terdiam. Ia menatap ponselnya yang menunjukkan status call connected. Lalu menatap ponsel butut di dalam kotak yang layarnya menyala menampilkan nama penelepon. Ibu Lucia, customer rewel. Tangan Bu Lucia terkulai jatuh. Ponselnya terlepas dari genggaman. Dari ponsel butut di dalam kotak itu, yang ternyata tersambung dengan mode loudspeaker otomatis, terdengar suara Vera. Jernih, tenang, dan menusuk tulang. Halo, Bu Lucia. Keluhan Anda sedang didengar langsung oleh pemilik gedung. Ada yang bisa saya bantu? Atau Anda mau komplain soal poster di pintu depan? Suara Vera terdengar santai, di latar belakang terdengar suara denting sendok dan garpu, serta suara pelayan restoran menawarkan menu. Mas Farhan, satenya mau tambah lagi? Terdengar suara Vera bertanya pada seseorang di sebelahnya, lalu suara Farhan menjawab samar. Cukup, Ver. Ayo kita dengarkan lagi. Bu Lucia memucat. Ia sadar sekarang. Selama ini, investor, yang ia puja-puja, yang ia banggakan di depan semua orang, adalah menantu yang ia hina tadi pagi. Vera? Desis Bu Lucia. Kamu mempermainkan ibu. Saya tidak mempermainkan ibu, jawab suara Vera dari ponsel butut itu. Saya hanya memberikan apa yang ibu minta. Ibu mau kantor mewah? Saya kasih. Ibu mau aturan, orang miskin dilarang masuk? Saya tegakkan. Sekarang, silakan nikmati aturan yang ibu buat sendiri. Orang miskin, dalam hal ini, ibu dan Rico yang tidak punya aset dan banyak hutang, dilarang masuk. Klik. Sambungan terputus. Di ruangan yang gelap dan panas itu, Bu Lucia menatap Rico. Rico menatap ibunya. Di sekeliling mereka, petugas keamanan mulai mengangkat kursi-kursi. Hadi mendekat, menyodorkan sebuah kardus bekas mie instan kosong. Silakan, Bu, Pak. Barang-barang pribadinya dimasukkan ke sini. Sisanya, inventaris kantor yang belum lunas, akan kami sita sebagai jaminan hutang. Di lantai marmer yang dingin, di bawah bayang-bayang kemewahan yang runtuh, Bu Lucia akhirnya menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dari seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri. Dan 3 jam yang lalu, dia sendirilah yang memasang batu nisannya di pintu kaca. Lobi Emerald Tower yang 2 jam lalu terasa megah bagi Bu Lucia, kini terasa seperti panggung penghakiman. Dengan membawa sebuah kardus bekas mie instan berisi barang-barang pribadi, dompet, tas tangan, beberapa figura foto, dan stempel perusahaan yang belum sempat dipakai, Bu Lucia dan Rico berjalan keluar dari lift. Para tamu VIP yang tadi hadir di acara peluncuran belum semuanya pulang. Sebagian masih berkumpul di area drop-off, menunggu sopir atau taksi, sambil berbisik-bisik seru. Topik pembicaraan mereka bukan lagi tentang prospek bisnis Lucia Rico Consulting, melainkan skandal pengusiran yang baru saja terjadi. Itu Bu Lucia keluar. Ya ampun, bawa kardus beneran? Bisik seorang wanita bergaun sutra yang berdiri tidak jauh dari pintu putar. Parah banget. Ternyata gedung itu punya menantunya sendiri yang selama ini dia jelek-jelekan. Saya dengar dari Pak Herman, katanya Bu Lucia pasang poster menghina menantunya di pintu depan. Senjata makan tuan, sahut temannya. Bu Lucia mendengar bisikan-bisikan itu. Telinganya panas, wajahnya serasa ditampar berulang kali. Ia mencoba menegakkan kepala, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah compang-camping. Rico, panggil sopir taksi. Cepat, desis Bu Lucia sambil menutupi wajahnya dengan ujung selendang. Namun,
tidak ada taksi yang segera datang. Mereka terpaksa berdiri di sana selama 10 menit yang menyiksa, menjadi tontonan gratis para kolega yang dulu mereka sombongkan. Tatapan hormat para tamu kini berubah menjadi tatapan iba yang merendahkan, atau lebih parah lagi, tatapan jijik. Pak Herman, salah satu calon klien terbesar yang digadang-gadang Riko, berjalan melewati mereka menuju mobil Alphard-nya. Riko mencoba menyapa. Pak Herman, soal tadi, itu cuma salah paham administrasi. Besok saya jelaskan proposalnya lagi ya, Pak, panggil Riko putus asa. Pak Herman berhenti sejenak, menatap Riko dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu menggeleng pelan. Maaf, Pak Riko. Saya tidak bisa mempercayakan bisnis saya pada orang yang bahkan tidak bisa mengelola hubungan keluarganya sendiri. Etika itu nomor 1. Pintu mobil tertutup. Pak Herman pergi, membawa serta harapan terakhir investasi Riko. Di trotoar yang panas itu, Bu Lucia merasakan dunianya benar-benar runtuh. Taksi yang membawa mereka akhirnya tiba di rumah kontrakan Riko, sebuah rumah 2 lantai di kawasan menengah yang sewanya sudah menunggak 2 bulan. Bu Lucia membanting kardus bawaannya ke sofa ruang tamu yang kulitnya mulai mengelupas. Ini semua gara-gara istrimu si Farhan itu. Dasar ular berbisa, teriak Bu Lucia, meledakkan amarah yang ditahannya sejak di gedung. Dia sengaja menjebak kita. Dia pasti sudah rencanakan ini berbulan-bulan. Riko duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding, tampak lesu dan tak bertenaga. Riko, jangan diam saja, bentak Bu Lucia. Kita harus lawan. Kita sewa pengacara. Kita tuntut dia atas perbuatan tidak menyenangkan. Pakai uang tabunganmu yang dideposito itu. Atau uang sisa modal usaha kemarin. Riko tertawa hambar. Tawa yang terdengar menyedihkan. Uang? Uang apa, Bu? Bu Lucia menatap anaknya bingung. Uang hasil jual tanah Bapak. 100 juta yang Ibu kasih ke kamu bulan lalu. Itu kan cuma kepakai sedikit buat DP gedung, sisanya pasti masih ada kan? Riko mendongak, matanya merah dan berair. Habis, Bu. Habis? Habis buat apa? Beli perlengkapan kantor? Bayar catering? Bukan, suara Riko bergetar. Buat bayar hutang judi slot, Bu. Aku kalah banyak bulan lalu. Kalau nggak dibayar, orang-orang itu mau datang ke sini hancurin rumah. Bu Lucia ternganga. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Judi? Kamu judi? Bukan cuma itu, lanjut Riko, seolah bendungan rahasianya jebol seketika. Mobil Fortunerku? Itu sudah ditarik leasing seminggu lalu. Yang tadi kita pakai ke gedung itu mobil sewaan harian. Kartu kreditku macet semua. Aku nggak punya uang sepeser pun buat sewa pengacara, Bu. Bahkan buat bayar taksi tadi aku pakai uang receh sisa di dompet. Bu Lucia merasa dadanya sesak. Anak emas yang ia banggakan, yang ia jadikan alasan untuk merendahkan Farhan, ternyata hanyalah cangkang kosong yang penuh hutang dan kebohongan. Jadi selama ini, kamu bohong sama Ibu? Kamu bilang bisnismu lancar? Kamu bilang kamu investor sukses? Aku cuma mau Ibu bangga. Riko membela diri dengan lemah. Lagian Ibu juga yang selalu nuntut aku harus kelihatan kaya biar nggak kalah sama tetangga. Goblok. Bu Lucia melempar bantal sofa ke arah Riko. Sekarang kita benar-benar gelandangan. Kantor disita, uang habis, hutang menumpuk. Kita harus minta tolong siapa? Hening sejenak. Hanya ada satu nama yang tersisa di benak mereka. Nama yang sangat mereka benci, tapi satu-satunya yang punya kuasa. Farhan, gumam Bu Lucia. Kita harus cari Farhan. Sore itu juga, dengan sisa uang terakhir Bu Lucia, mereka memesan ojek online menuju alamat rumah Farhan dan Vera yang mereka ketahui. Sebuah rumah peta kecil di gang sempit di pinggiran Jakarta, tempat di mana Bu Lucia pernah sekali berkunjung hanya untuk menghina ket temboknya yang kusam. Langit mulai gelap saat mereka tiba di depan rumah berpagar kayu reot itu. Lampu terasnya mati. Farhan, keluar kamu. Anak durhaka, teriak Bu Lucia sambil menggedor pagar. Vera, keluar. Jangan sembunyi. Tidak ada jawaban. Rumah itu gelap gulita. Seorang ibu tetangga yang sedang menyapu halaman sebelah melongok.
Cari siapa, Bu? Cari Farhan. Penghuni rumah ini, sentak Bu Lucia. Tetangga itu mengerutkan kening. Mas Farhan? Oh, Mas Farhan sudah nggak tinggal di sini sejak 6 bulan lalu, Bu. Bu Lucia dan Riko terdiam. Maksudnya? Kemarin lusa saya lihat postingan dia masih foto di teras ini. Sela Riko. Itu MAH dia cuma mampir. Mas, jelas tetangga itu santai. Rumah ini kan cuma disewa buat gudang barang dagangan online istri Mas Farhan yang kecil-kecilan itu. Mas Farhan sama Mbak Vera tinggalnya di apartemen pusat kota kok. Katanya di mana itu? Verindo Residence? Wah, orang kaya mereka MAH, Bu. Suka bagi-bagi sembako di sini, tapi orangnya rendah hati, nggak pernah pamer. Informasi itu menghantam Bu Lucia lebih keras daripada pengusiran tadi siang. Selama ini, Farhan dan Vera bukan hanya sedikit sukses. Mereka sangat sukses hingga rumah kontrakan ini hanya dijadikan gudang. Dan Bu Lucia baru saja mengetahui fakta itu dari orang lain. Farhan sengaja membiarkan ibunya berpikir dia miskin. Di mana Verindo Residence itu? Tanya Bu Lucia dengan suara parau. Di Jakarta Selatan, Bu. Kawasan elit. Bu Lucia berbalik, menatap Riko dengan tatapan nyalang. Kita ke sana besok pagi. Ke kantor pusatnya. Ibu tidak mau tahu, Farhan harus tanggung jawab. Dia anakku, hartanya harta ibunya juga. Ketamakan dan keputusasaan telah membutakan logika Bu Lucia. Ia lupa bahwa hukum tidak bekerja seperti itu, apalagi berhadapan dengan Vera. Keesokan harinya, pukul 9 pagi. Gedung pusat PT. Verindo Sentosa menjulang tinggi dengan arsitektur kaca biru yang futuristik. Bu Lucia dan Riko berdiri di lobi marmer yang dingin, mengenakan pakaian terbaik yang tersisa, yang belum dijual Riko. Namun, aura mereka berbeda. Mereka terlihat kucel, lelah, dan cemas. Mereka mencoba menerobos masuk menuju lift. Maaf, Bu, Pak. ID card-nya? Cegat petugas keamanan berbadan tegap di gerbang turnstile. Saya ibunya Farhan. Komisaris perusahaan ini, seru Bu Lucia garang. Minggir kamu. Saya mau ketemu anak saya. Petugas keamanan itu tidak bergeming. Ia menekan AirPatch di telinganya. Monitor, ada tamu mengaku kerabat Pak Komisaris di lobi. Atas nama Ibu Lucia dan Bapak Riko. Apakah ada janji? Hening sejenak saat petugas itu mendengarkan instruksi dari seberang. Baik. Dimengerti. Petugas itu kembali menatap Bu Lucia. Maaf, Bu. Sekretaris Pak Farhan bilang tidak ada jadwal pertemuan hari ini. Tapi Ibu Direktur Utama, Ibu Vera, bersedia meluangkan waktu 10 menit di sela rapatnya. Silakan tinggalkan KTP di resepsionis dan tunggu di ruang tunggu umum. Ruang tunggu umum? Saya ini mertuanya, protes Bu Lucia. Prosedur, Bu. Atau silakan keluar, jawab petugas itu dingin. Mereka tidak punya pilihan. Setelah menyerahkan KTP dan diberi badge bertuliskan, tamu, mereka disuruh menunggu. Bukan di sofa empuk lobi VIP, melainkan di bangku keras di sudut ruang tunggu pengantar paket. Mereka menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setiap kali Bu Lucia bertanya ke resepsionis, jawabannya selalu sama, Ibu Vera masih rapat. Mohon bersabar. Ini adalah permainan psikologis. Vera sedang membiarkan mereka merasakan posisi pemohon. Posisi orang yang tidak dianggap. Posisi yang selama bertahun-tahun dirasakan Farhan saat menunggu sisa makanan di acara keluarga. Baru pada pukul 13, saat perut mereka keroncongan karena belum makan siang, seorang asisten muda yang rapi menghampiri. Bu Lucia, Pak Riko, mari ikut saya. Ibu Vera sudah siap. Mereka digiring masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang melesat naik ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka langsung menghadap sebuah ruang kantor yang luas dan minimalis. Dindingnya kaca tembus pandang, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, di balik meja kerja mahoni yang besar, duduk Vera. Vera mengenakan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan elegan. Aura, menantu miskin, yang biasa ia tampilkan di acara keluarga lenyap tak berbekas. Di sini,
Dia adalah sang ratu. Di sofa sudut ruangan, Farhan duduk sambil membaca koran bisnis. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang pas badan, rambutnya tertata rapi. Ia terlihat 10 tahun lebih muda dan lebih berwibawa dibanding Farhan yang biasa dilihat Bu Lucia. Duduk, kata Vera singkat, tanpa berdiri menyambut. Bu Lucia dan Rico duduk di kursi tamu di depan meja Vera. Kursi itu sedikit lebih rendah dari kursi Vera, sebuah trik desain interior klasik untuk menunjukkan dominasi. Farhan. Bu Lucia memulai, suaranya bergetar, mencoba memancing Iba. Tegak kamu ya, nak. Ibu nunggu 4 jam di bawah. Ibu kelaparan. Kamu makan enak di sini. Farhan melipat korannya perlahan. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, tapi juga ketegasan. Aku pernah menunggu 6 jam di teras rumah ibu waktu mau pinjam uang buat biaya rumah sakit bapak dulu. Ingat Bu? Ibu nggak keluar kamar karena sibuk arisan di dalam. Aku pulang tanpa bawa apa-apa, jawab Farhan tenang. Bu Lucia tercekat. Kenangan itu memang ada. Sudahlah, jangan bahas masa lalu. Potong Rico tidak sabar. Han, tolongin kita. Kita hancur. Orang-orang nagih hutang ke rumah. Kantor disegel. Ibu bisa kena stroke kalau begini terus. Kamu kan kaya, masa nggak mau bantu kakak dan ibumu sendiri? Bayarin hutangku, balikin deposit sewa gedung itu. Vera tertawa kecil. Tawa yang dingin. Ia melempar sebuah map biru ke hadapan Rico. Itu hasil audit forensik keuanganmu, Rico. Penggelapan dana investor bodong, hutang judi online, pemalsuan tanda tangan ibu untuk pinjaman bank. Kalau map ini saya serahkan ke polisi, kamu bisa masuk penjara minimal 5 tahun, kata Vera. Wajah Rico pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras. Jangan lapor polisi. Rico memohon, nyalinya ciut seketika. Maka dengarkan baik-baik, kata Vera sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami bukan yayasan sosial. Kami pebisnis. Kalian datang ke sini minta tolong setelah menghina kami? Setelah memasang foto kami di pintu dengan tulisan, orang miskin dilarang masuk? Ibu hilaf, Ver. Itu cuma emosi sesaat. Bu Lucia menangis histeris. Ia bangkit dan mencoba meraih tangan Farhan. Farhan, bilang sama istrimu. Jangan durhaka sama ibu. Surga di telapak kaki ibu. Farhan berdiri, menghindari sentuhan ibunya. Ia berjalan ke samping Vera, meletakkan tangannya di bahu istrinya, menunjukkan di mana loyalitasnya berada. Surga memang di telapak kaki ibu, kata Farhan pelan namun tajam. Tapi kewajiban suami adalah melindungi kehormatan istrinya. Ibu sudah menginjak-injak kehormatan istriku di depan umum. Ibu yang membuangku, bukan aku yang durhaka. Farhan mengambil napas panjang, lalu melanjutkan. Ibu yang membuat aturan, orang miskin dilarang masuk. Sekarang, ibu tidak punya uang, tidak punya aset, tidak punya rumah, karena sertifikat rumah ibu ternyata sudah digadaikan Rico, kan? Jadi, sesuai aturan ibu dilarang masuk ke kehidupan kami yang sekarang. Apa? Bu Lucia menoleh ke Rico. Kamu gadaikan rumah ibu? Rico menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu. Bu Lucia menjerit, merosot ke lantai. Ia meraung-raung di lantai kantor yang mewah itu. Adegan yang sangat kontras. Vera menekan tombol interkom di mejanya. Keamanan, tolong antar tamu keluar. Negosiasi gagal. Tunggu, teriak Bu Lucia di sela tangisnya. Tolong ibu, Han, ibu mau tinggal di mana? Rumah itu pasti disita minggu depan. Vera mengangkat tangan, memberi isyarat pada petugas keamanan untuk menahan diri sejenak. Ia bertukar pandang dengan Farhan. Farhan mengangguk kecil, menyerahkan keputusan pada istrinya. Kami akan bantu, kata Vera datar. Tapi ada syaratnya. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Bu Lucia mendongak, matanya penuh harap. Apa? Apa saja ibu mau? Kita bahas di bagian terakhir, ucap Vera sambil menutup map di mejanya. Sekarang, silakan keluar. Saya masih ada rapat. Suasana di ruang kantor Vera hening mencekam.
Bu Lucia masih terisak pelan di lantai, sementara Rico menunduk, tidak berani menatap siapapun. Vera membuka kembali map biru di meja kerjanya. Dengar baik-baik, suara Vera memecah keheningan. Kami bersedia menebus sertifikat rumah ibu yang digadaikan Rico. Kami akan melunasi hutang pokoknya ke bank supaya rumah itu tidak disita minggu depan. Mata Bu Lucia berbinar seketika. Harapan kembali muncul. Benarkah, Ver? Ya ampun, terima kasih. Ibu tahu kalian anak baik. Jadi ibu bisa pulang ke rumah itu lagi kan? Tidak, potong Farhan tegas. Senyum Bu Lucia membeku. Maksudnya? Rumah itu akan kami lunasi, tapi kepemilikannya akan langsung dibalik nama menjadi aset PT Verindo, jelas Vera. Dan rumah itu akan kami jual untuk menutupi kerugian perusahaan akibat prestasi sewa yang dilakukan Rico. Lalu ibu tinggal di mana? Tanya Bu Lucia panik. Itu syarat pertama, lanjut Vera. Ibu tidak boleh tinggal sendirian lagi. Ibu tidak bisa mengelola keuangan. Ibu akan kami tempatkan di Geraha Senja, sebuah panti ureda eksklusif di Bogor. Fasilitasnya setara hotel bintang 4. Makan, kesehatan, cucian, semua diurus. Biaya bulanannya saya yang tanggung seumur hidup ibu. Panti jompo? Bu Lucia terbelalak. Baginya, panti jompo adalah tempat buangan, simbol kehinaan sosial yang paling ia takuti. Ibu nggak mau? Nanti apa kata teman-teman arisan ibu? Teman-teman arisan yang kemarin menertawakan ibu di lobi, sindir Farhan. Bu, ibu sudah tidak punya apa-apa. Pilihan ibu cuma 2, menggelandang di jalanan karena rumah disita bank, atau hidup nyaman di Geraha Senja tapi harus mematuhi aturan kami. Bu Lucia terdiam. Realita menamparnya keras. Dia tidak punya daya tawar. Lalu Rico? Tanya Bu Lucia lirih, melirik anak emasnya. Dia ikut ibu kan? Vera menggeleng tegas. Tidak. Syarat kedua, Rico harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Rico tersentak. Maksud lo apa, Ver? Lo mau laporin gue? Bukan aku, jawab Vera tenang. Tapi investor-investor bodong yang uangnya kamu gelapkan. Auditku menemukan ada 3 orang yang sudah siap melaporkanmu ke polisi minggu ini. Aku hanya tidak akan menghalangi mereka. Han, tolongin gue, Han. Rico beralih ke adiknya, mengibah. Gue kakak lo, masa lo tega biarin gue di penjara? Farhan menatap kakaknya dengan tatapan lelah. Kak, selama ini ibu selalu membereskan kekacauanmu. Hutangmu dibayar ibu, salahmu ditutupi ibu. Akibatnya, kamu nggak pernah dewasa. Sekarang ibu sudah nggak punya uang. Aku nggak mau jadi enabler, pemulus, kejahatanmu. Kamu harus belajar tanggung jawab. Ibu. Rico mengguncang bahu ibunya. Jangan diam aja. Bilang sama mereka. Jangan biarin anak kesayangan ibu masuk penjara. Bu Lucia menepis tangan Rico kasar. Wajahnya merah padam karena amarah yang baru saja memuncak. Anak kesayangan, desis Bu Lucia tajam. Kamu yang gadaikan rumah ibu diam-diam. Kamu yang bikin ibu diusir dari gedung. Kamu yang habisin uang warisan bapak buat judi. Gara-gara kamu, ibu sekarang harus masuk panti jompo. Plah, Bu Lucia menampar pipi Rico keras-keras. Tamparan itu menggema di ruangan kaca itu. Ibu nyesel manjain kamu, Rico. Ibu nyesel selalu belain kamu dan ngejelek-jelekin Farhan. Ternyata kamu racunnya. Teriak Bu Lucia sambil menangis terseduh-seduh. Rico memegang pipinya, tertegun. Benteng perlindungan terakhirnya, ibunya, sudah runtuh. Vera menekan tombol intercom. Keamanan, silakan masuk. Bawa Pak Rico ke lobi bawah. Ada tamu dari kepolisian yang sudah menunggu di sana. Ternyata, Vera sudah mengatur semuanya. 2 petugas polisi berpakaian preman sudah menunggu di bawah, atas laporan para korban investasi Rico, yang dikoordinir oleh tim legal Vera. Rico diseret keluar ruangan, meronta-ronta memanggil ibunya, tapi Bu Lucia membuang muka. Adegan dramatis itu berakhir dengan pintu lift yang tertutup, membawa Rico menuju nasib yang ia ukir sendiri. 2 hari kemudian, sebuah mobil Alphard hitam milik PT
Ferindo berhenti di halaman sebuah bangunan asri di kaki Gunung Salak, Bogor. Plang di depan gerbang bertuliskan Geraha Senja Senior Living. Farhan dan Vera turun, membantu Bu Lucia keluar dari mobil. Tidak ada lagi kebaya mewah atau sanggul tinggi. Bu Lucia mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari beberapa hari yang lalu, seolah beban kebangkrutan telah menyedot energinya. "Ini tempatnya, Bu," kata Farhan lembut. "Tempat itu memang bagus. Ada taman bunga yang luas, kolam ikan, dan perawat-perawat yang ramah. Tapi bagi Bu Lucia, ini tetaplah penjara emas. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari panggung sosialita. Kamu akan sering jenguk ibu kan, Han?" tanya Bu Lucia, suaranya kecil, tidak lagi memerintah. "Sebulan sekali, kalau pekerjaan tidak sibuk," jawab Farhan jujur. Ia tidak mau memberi janji palsu. Tapi semua kebutuhan ibu di sini sudah lunas. Ibu tinggal istirahat. Jangan pikirkan bisnis, jangan pikirkan gengsi. Vera menyerahkan sebuah ponsel baru. Ponsel sederhana yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan pesan singkat, tanpa akses media sosial. "Ini untuk komunikasi darurat. Saya sengaja tidak kasih smartphone supaya ibu tidak teracuni pameran kehidupan orang lain di Instagram atau grup WhatsApp," kata Vera. "Fokuslah menata hati di sini, Bu." Bu Lucia menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menatap menantunya, wanita yang dulu ia anggap tidak level. "Maafin Ibu, Ver," ucapnya lirih. Vera mengangguk sopan, namun tetap menjaga jarak emosional. "Sudah dimaafkan, Bu. Tapi maaf tidak mengubah konsekuensi. Jalani saja hari tua Ibu dengan tenang di sini." Setelah menyelesaikan administrasi, Farhan dan Vera berpamitan. Saat mobil mereka bergerak menjauh, Farhan melihat dari kaca spion. Ibunya duduk sendirian di bangku taman, menatap gerbang yang tertutup. Sosok yang dulu angkuh itu kini tampak begitu kecil dan rapuh. Farhan menghela napas, lalu menggenggam tangan Vera yang sedang menyetir. "Sakit rasanya melihat ibu begitu. Aku Farhan. Sakit itu bagian dari penyembuhan, Mas. Kalau kita kasih uang terus, dia tidak akan pernah sembuh dari penyakit gengsinya," jawab Vera bijak. 1 bulan berlalu. Lantai 10 Emerald Tower kembali sibuk. Namun, suasananya berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi pesta pora, tidak ada musik jazz, tidak ada bau parfum mahal yang menyengat. Ruangan bekas kantor Lucia Rico Consulting telah dirombak total. Sekat-sekat kaca mewah dibongkar, diganti dengan ruang kelas terbuka yang terang benderang. Papan nama di depan pintu masuk kini bertuliskan, Yayasan Tunas Harapan Pusat Pelatihan Bisnis Kewirausahaan Gratis, CSR PT. Ferindo. Vera dan Farhan berdiri di tengah ruangan, memantau kegiatan hari pertama. Puluhan anak muda, banyak dari mereka berpakaian sederhana, beberapa bahkan memakai sandal jepit karena baru pulang dari pasar, sedang duduk menyimak materi pelatihan digital marketing. Mereka adalah orang-orang yang punya mimpi tapi tidak punya modal. Orang-orang yang, dalam definisi Bu Lucia dulu, adalah orang miskin yang dilarang masuk. "Mas, lihat anak di ujung sana," tunjuk Vera pada seorang pemuda kurus yang sedang mencatat dengan antusias di buku tulis lecek. "Dia mengingatkanku pada kamu waktu kita pertama kali merintis usaha. Semangatnya sama." Farhan tersenyum. "Bedanya, dia punya mentor sekarang. Kita nggak punya siapa-siapa dulu. Justru itu. Kita balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun orang lain supaya nggak ada lagi yang diremehkan karena miskin," kata Vera. Hadi, sang manajer gedung, menghampiri mereka membawa laporan. "Bu Vera, Pak Farhan. Semuanya lancar. Peserta sangat antusias. Oh ya, barang-barang sitaan dari kantor Bu Lucia yang dulu, seperti meja dan kursi eksekutif, sudah kami lelang. Hasilnya cukup untuk membiayai operasional yayasan selama 3 bulan ke depan." Farhan tertawa kecil. Ironi yang manis. Kemewahan ibunya yang sia-sia, kini menjadi bahan bakar untuk membantu orang-orang kecil yang dihina ibunya. "Terima kasih, Pak Hadi. Lanjutkan," kata Farhan. Ia merasa lega. Ia merasa pulang. Bukan ke rumah orang tuanya, tapi ke dalam jati dirinya sendiri.
Kisah ini ditutup dengan dua adegan yang terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Di Geraha Senja, Bogor, hujan rintik-rintik turun membasahi jendela kamar Bu Lucia. Kamarnya nyaman dan hangat. Di nakas samping tempat tidur, berdiri sebuah bingkai foto tua. Itu bukan foto Riko, melainkan foto wisuda sarjana Farhan 10 tahun lalu. Di foto itu, Bu Lucia tersenyum bangga sambil merangkul Farhan. Itu adalah momen sebelum ambisi dan ketamakan membutakan matanya. Bu Lucia mengusap kaca bingkai foto itu dengan jari keriputnya. Air mata menetes pelan. Kesepian adalah teman barunya sekarang. Dia punya segalanya yang dibutuhkan untuk hidup, kecuali kehangatan keluarga yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan proposal bisnis. Sementara itu, di lobi Emerald Tower, Jakarta. Hari sudah malam, gedung mulai sepi. Farhan dan Vera berdiri di depan pintu kaca utama, tempat poster penghinaan itu pernah tertempel sebulan lalu. Bekas lem poster itu sudah dibersihkan, kacanya kembali bening. Farhan memegang sebuah stiker baru yang didesain elegan namun sederhana. Vera memegang alat perekat. "Siap, Mas?" tanya Vera. "Siap." Mereka berdua menempelkan stiker itu tepat di posisi poster lama berada. Stiker itu tidak berwarna merah menyala, melainkan biru lembut yang menyejukkan mata. Tulisannya singkat. "Selamat datang siapapun Anda, dari manapun asal Anda. Di sini, kesuksesan dinilai dari kerja keras, bukan penampilan." Manajemen. Mereka mundur selangkah untuk melihat hasilnya. Farhan merangkul bahu Vera. "Lebih enak dilihat," komentar Farhan. "Jauh lebih masuk akal," sahut Vera tersenyum. Mereka berdua berjalan keluar gedung, bergandengan tangan, menembus malam Jakarta. Mereka bukan lagi pasangan yang sakit hati. Mereka adalah pemenang yang sesungguhnya. Mereka menang bukan karena mereka kaya raya, tapi karena mereka berhasil memutus rantai kesombongan yang membelenggu keluarga mereka. Dan di balik pintu kaca itu, lampu lobi tetap menyala terang, menyambut siapa saja yang berani bermimpi, tanpa takut dihakimi.